Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kang Lintang. Kali ini Kang Lintang akan update Ghosty yang terbaru ya teman-teman ya. Jadi Alhamdulillah ya hari ini sudah selesai. Atas pertolongan Allah ya kita bisa mengupdate Ghosty ke versi dan teknologi yang baru. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman dalam membuat e-book ya. Jadi Ghosty ini ya kalau di versi yang sebelumnya atau di versi 1.0, Ghosty itu ada dua, dengan APK dan tanpa APK, yang masing-masing itu harus beda linknya gitu ya. Jadi kalau mau masuk ke Ghosty dengan APK, linknya ini, Ghosty tanpa APK, linknya ini. Jadi teman-teman ada dua link gitu ya di versi sebelumnya. Nah, di versi terbaru, Kang Lintang melakukan update-update pembaharuan yang sangat signifikan sekali, yaitu di sisi ininya ya, teman-teman, di sisi tampilan antar mukanya seperti ini ya. Nanti begitu Anda masuk ke halaman Ghosty, Anda akan melihat seperti ini. Halaman pertamanya. Lalu di sini nanti Anda akan masuk ke dalam menu apa namanya passwordnya yang harus Anda masuki. Passwordnya berbeda ya dengan yang di versi 1.0. Nanti semua pembeli Ghosty akan dijapri ya satu-satu untuk passwordnya masing-masing gitu. Jadi kalau belum bisa masuk nanti di sini ada kontak admin gitu. Nah ini kita masukin dulu di sini ya, kita klik di sini. Nah, ya, inilah tampilan dari Ghosty versi 2.0. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan apa namanya memberikan pengenalan terhadap fitur-fiturnya. Di fitur buku itu ada namanya buku saya di sini ya. Artinya nanti e-book yang teman-teman buat itu akan tersimpan di sini. Kalau di versi 1.0 kan Anda harus download dulu ya. Habis itu bikin e-book yang baru ya, tidak ada tempat penyimpanannya. Jadi Anda harus download, jadi harus Anda simpan di laptop atau handphone Anda. Nah, di sini di aplikasi kita ada tempat penyimpanannya ya. Alhamdulillah ya, di sini kita bisa simpan hasil pengerjaan teman-teman semuanya di sini. Gitu. Jadi bisa Anda buka ya, terus Anda bisa edit kalau misalnya perlu. Tapi di sini ada catatannya dan juga mohon pemaklumannya. Ini tersimpan hanya dalam 30 hari ya teman-teman ya. Karena saya mengatur dari ruang tempat penyimpanannya gitu ya. Jadi diatur ya supaya nanti apa namanya bisa sama-sama enak gitu ya kepada pengguna yang lain. Jadi selama 1 bulan atau 30 hari. Nanti setelah 30 hari Anda tidak download, itu akan kehapus gitu. Lalu kedua di sini ada menu setup buku ya. Alhamdulillah ya di sini setup bukunya sudah semakin bagus ya di sini. Nah, di sini ada judul buku, ada penulis, penerbit, ada kata kunci, ada nada penulisan ya atau gaya penulisan. Di sini ada sinopsis bukunya, terus ada jumlah bab targetnya, terus di sini ada halaman per bab ya. Kalau diklik kita bisa tahu ada kalau satu halaman berapa kata kira-kira gitu ya. Nah, di sini ada kata pengantar dan ada tentang penulis gitu. Nanti kita praktek ya. Nah, ini contohnya. Terus yang di sini ada genre. Nah, genrenya juga ada 18 sekarang ya. Jadi fiksi macam-macam ya di sini fiksinya ya. Terus yang non fiksi juga macam-macam di sini. Ya, jadi nanti teman-teman bisa lihat ya. Bisa pilih di sini genrenya lalu nanti disesuaikan dengan nada penulisannya atau gaya penulisannya. Nah, lalu di sini ada outline atau struktur ya. Jadi ada outline atau struktur yang nanti akan membentuk dari e-book itu sendiri. Ya, di sini ada tulis babnya nanti. Anda bisa bikin tulisan babnya, terus di sini ada prolog dan epilog. Gitu ya, prolog dan epilog. Lalu di sini ya, ada menu namanya mode EA ya. Nah, mode EA ini kalau kita klik, ini sekarang ada penambahan menjadi 3. Kalau di versi sebelumnya kan hanya dengan APK dan tanpa APK. Nah, di sini tetap ada. Ya, di sini kalau Anda pilih dengan APK, Anda tinggal pilih di sini
Ya, sebelum Anda menulis di sini atau menggenerat, Anda pilih dulu. Atau di sini juga bisa menggunakan APK Gemini. Ya, di sini. Anda bisa pakai APK Gemini yang ada di sini. Terus, di sini ada fitur yang terbaru yang premium. Nah, jadi bedanya apa? Kalau yang AI ini, ya, yang AI free ini, artinya Anda tinggal buat aja. Gitu ya, tinggal buat. Cocok untuk pemula. Nah, Anda tinggal buat aja. Anda nggak usah mikirin yang lain. Anda tinggal buat. Gitu. Hanya saja ada beberapa catatan. Jadi kalau lagi tinggi-tingginya nih ya, pengguna Ghost itu kan alhamdulillah banyak banget ya teman-teman ya. Kalau lagi tinggi-tingginya, itu kadang ya, hasil generatnya itu tidak secepat yang lain, fitur yang lain, mode yang lain gitu ya. Kenapa? Karena ini istilahnya diakses bersama ya. Aplikasinya diakses bersama. Jadi mesin di dalamnya itu membagi. Ya, kalau ada satu orang dibagi satu, dua, kedua orang 100, ke 100 orang, 1000, ke 100 orang. Akibatnya terjadi delay terhadap generatnya itu. Tapi ini pemakluman ya teman-teman ya. Namanya juga Anda tidak direpotkan dengan hal-hal setup yang lain. Lalu yang kedua, ya ini gratis juga dengan Gemini AI. Ya, dengan Gemini AI. Di sini Anda tinggal bikin APK-nya saja, gitu ya. Misalnya saya ambil di sini ya APK-nya saya. Nah, ini misalnya seperti ini. Terus kita pindah ke sini, ya kita pastikan di sini, lalu tinggal Anda simpan saja di sini, ya. Ya, di sini nanti ada di atas tertulisnya APK tersimpan, gitu ya. Jadi ini dengan APK ini, ya, dengan APK sendiri, ini gratis teman-teman. Anda bisa buat di dengan akun Google Anda, ya ini gratis ya. Anda masuk aja ke AI Studio ini, nanti tinggal bikin di sini create get APK ya. Ya, tutorialnya sudah saya buatkan di sini. Ya, videonya. Anda tinggal nonton aja di sini ya untuk mendapatkan APK-nya. Nah, ini bedanya dengan AI Free yang gratis, ini Anda sendiri yang pakai. Ya, aplikasi ini Anda sendiri yang pakai. Orang lain nggak ada yang pakai. Kenapa? Karena APK-nya beda-beda. Ya, Anda sendiri yang pakai. Hanya saja ada beberapa catatan. Ya, ini APK-nya gratis, teman-teman. Yang namanya gratis berarti ada batasan-batasannya. Nah, batasan-batasan itulah yang nanti apa namanya eh, Anda harus memaklumi. Misalnya ketika Anda membuat e-book ya, terus Anda pakai ini tiba-tiba kok nggak keluar outputnya, berarti APK itu sudah habis. Anda harus nunggu besok untuk kembali menggunakan APK yang itu. Atau Anda bikin banyak APK seperti ini ya. Banyak APK Anda bisa bikin di sini. Nanti Anda ganti-ganti di sini APK-nya. Ya, tinggal Anda hapus saja di sini ya. Hapus, terus Anda masukkan lagi ya yang APK-nya yang lain. Lalu Anda save lagi, lalu Anda mulai membuat lagi. Anda nggak usah takut uh, tulisannya hilang karena tersimpan di sini. Ya, kalau belum di save nanti di sini ada tulisan sedang edit. Ya, sedang diedit maksudnya sedang pengerjaan. Ini yang menggunakan APK Gemini dari Google. Jadi Anda bisa pakai itu. Tapi ingat, bukannya harus dari Google Chrome dan harus pakai akun Gmail teman-teman, gitu ya. Tonton aja di sini ya, karena kita sudah buatkan tutorialnya. Lalu yang terbaru, saya buatkan yang opsional, token premium di sini teman-teman. Ya, jadi token premium ini, ya, kalau Anda pakai, Anda nggak perlu lagi ribet-ribet bikin APK ya. Nanti kita aktifkan di sini nih ya. Di sini nanti ada tulisan token premium, jumlah tokennya berapa. Ini memang berbayar ya teman-teman ya. Karena saya juga beli ke vendornya. Lalu saya berikan ke teman-teman gitu ya. Karena ini berbayar. Ya, jadi harganya bisa kita lihat di sini ya. Tuh, dari 50.000 ya di sini sampai 200.000. Nanti penggunaannya tergantung penggunaan e-book teman-teman. Ini mah opsional ya, tidak wajib ya. Tapi kalau Anda nggak mau direpotkan bikin APK, Anda bisa pakai ini. Di sini kita bisa lihat, kalau 50.000 kira-kira jadi berapa e-book. Nah, di sini kalau yang pendek itu 7 e-book, yang panjang ada 2 sampai 3 e-book. Gitu. Ya, dengan jumlah, ini estimasi ya, bisa kurang, bisa lebih.
70 sampai 85 bab di sini. Lalu di sini ada yang standar 100.000, yang Pro 200.000. Jadi nanti Anda kontrol di sini saja. Begitu Anda buat, nanti di sini akan ada habis atau tidak ininya tokennya, gitu ya. Dan di sini nanti apa namanya, Anda terbantu sekali, gitu. Ya, ini nggak ada sistem expirednya, gitu ya. Jadi hanya penggunaan saja. Ya, penggunaan nanti setiap habis Anda boleh isi ulang seperti token PLN, bukan pulsa. Ya, kalau pulsa mah setelah 30 hari hangus. Nah, kalau token PLN mah nggak ada hangus ya. Begitu kalau kita lagi keluar kota, rumah kita matiin, kita turunkan listriknya, tokennya nggak jalan, gitu ya. Tapi kalau pulsa kita nggak pakai, ya ganti bulan hangus. Kalau ini enggak. Ya, jadi teman-teman bisa pakai ini. Ini alternatif dari kalau teman-teman ribet nih bikin APK itu. Tapi saya rasa ini mah nggak ribet ya, mudah sekali karena udah saya siapkan juga video tutorialnya. Tinggal Anda coba di sini. Jadi nggak ada keribetan sama sekali. Ini hanya opsional bagi teman-teman yang mau ya bisa pakai ini ya. Jadi kita akomodir di sini karena ini juga atas masukan teman-teman yang lain ya. Kang, nggak apa-apa Kang, ada tokennya gitu ya. Beli tokennya yang penting ngebut gitu. Kalau saya bikin APK, eh ini habis. Nunggu besok ya dia atau bikin APK yang baru ya. Ini mah opsional. Kalau Anda mau ya di sini juga saya bikin yang apa namanya terjangkau dari 50.000 sampai dengan 200.000 saja. Ya, tinggal Anda transfer ke nomor rekening ini. Kalau sudah, Anda kirim di sini pesan request ya, Anda chat WA admin, kirimkan bukti pembayarannya, nanti akan otomatis ada di sini. Tinggal Anda refresh saja di sini, ya nanti akan muncul penggunaan tokennya. 50.000 itu 150.000 token. Ya, 50.000 itu 150.000 token. Lalu ada lagi namanya Humanis AI ya di sini. Humanis AI ini tinggal Anda copy ya dari bab yang mana langsung pindahin ke sini nanti kita bisa tahu skornya. Ya, lalu ada export download juga di sini seperti biasa ya, ada export download ya di sini. Yang tidak ada di sini hanya membuat cover e-booknya. Anda bisa menggunakan aplikasi pihak-pihak ketiga yang lain, gitu ya. Karena keterbatasan dari sistemnya ini, gitu ya. Jadi saya untuk cover Anda bisa menggunakan dari yang lain ya, misalnya Leonardo atau Ideogram dan yang lain-lain, gitu. Jadi bisa pakai itu. Nah, kita akan coba menulis ya. Misalnya di sini. Ya, ini saya sudah kita buat yang baru ya, misalnya. Ini sudah ya. Kita buka buku baru di sini, hapus dan mulai baru. Kita pilih dulu genrenya di sini. Ya, misalnya kita pilih yang fiksi saja, yang horor. Lalu kita setup di sini. Lalu kita tulis di sini misalnya contohnya adalah petualangan ya, jangan ya, pertempuran aja ya. Pertempuran satu malam di Cimahi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Gitu ya. Penulisnya Lintang. Ya, misalnya seperti itu. Ya, penerbitnya AI Press misalnya ya. Nah, terus kita bikin sini gayanya storytelling. Kata kuncinya juga boleh Anda masukin di sini ya, kata kuncinya misalnya eh, kisah pejuang kemerdekaan. Ya, Anda boleh buat di sini. Sinopsisnya boleh Anda buat di sini. Saya bikin dulu yang ini ya, misalnya 3 saja, 3 halaman ya. Lalu kata pengantarnya boleh kita generat di sini. Kita generat dengan AI, gitu ya. Kita tunggu. Ya. Nah, nanti dia akan menggenerat ininya. Isinya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Tuh. Ya, coba saya lihat modelnya dari ininya ya. Nah ini ya di sini ya. Nah, dia sudah bikinkan kata pengantarnya. Nah, setelah itu
kita pilih lanjut ke outline. Nah, lanjut ke outline ini kita akan dibikinkan kerangkanya ya teman-teman. Kita auto generate saja di sini. Kita tunggu. Nah, langsung tuh jadi ya kerangkanya. Kita pilih prolog di sini. Lalu kita generate dengan AI. Ya, kita tunggu. Kita bikin prolognya. Ya, kita tunggu ya. Dia menulis prolognya di sini sambil Anda bisa baca ininya. Nah, udah jadi prolognya. Nah, gitu ya. Lalu kita masuk ke bab satunya. Ya, di sini Anda bisa generate atau Anda bisa tulis sendiri ya. Kita generate di sini. Nah, ini kita tunggu dulu ya. Kalau yang di bab satu, di awal bab satu, kita generatnya itu nggak langsung ya. Misalnya kita klik sekali. Nah, kalau klik ininya kita tunggu dulu muncul blueprint bab ini. Jadi ada panduan ya. Sehingga ini makin lebih apa namanya nyambung bab antar bab ya. Jadi kalau AI lain atau tool yang lain itu mungkin antar bab nggak ada nyambung loh, nggak bisa ada kesinambungan ceritanya. Kalau ini ada karena udah dibuat di sini blueprintnya. Nah ini ya, terus di sini sampai ke bawah. Lalu nanti di sini Anda bisa lihat skornya ya, skor progresnya ini. Ya itu nanti naik sendiri dia ya sampai 100% ya penyelesaian dari bab tersebut. Lalu di sini ada menu subbab ya. Subbab ini Anda boleh isi di sini ya, subbab. Ini mah opsional lah, gitu ya. Ada subbabnya. Lalu di sini kita bisa generate lagi yang kedua. Yang kedua ini ya, pada saat kita masuk bab pertama kan seperti ini blueprint. Nah, bab kedua ini ya, ini sudah ada panduan sehingga Gusti bisa paham di bab kedua itu. Nah, ini kontes sebelumnya seperti apa gitu. Lalu tinggal kita klik generate di sini. Ya, kita tunggu. Ditambah lagi dimasukin blueprintnya ya. Dimasukin blueprintnya seperti itu. Kita tunggu sampai muncul hasilnya ya teman-teman. Yang nulis bab kedua. Nah, kita tunggu. Nah, ya. Nanti di sini Anda bisa lihat nih token berubah ya itu ya. Karena saya lagi menggunakan yang pakai token. Ya, di sini. Tokennya berubah ya. Nah, terus kita lanjut ke bab ketiga ya. Ini sekarang tokennya belakangnya 218 ya. Kita lihat lagi generat ya. Ini 218 belakangan token di sini ya. Nah, kita klik generat. Yang bab ketiga dia akan turun berapa. Ya, jadi ini ada panduan bagi teman-teman ya. Kalau yang nggak pakai token, yang biasa, yang gratis, yang AI langsung gas atau yang pakai APK itu nanti nggak muncul ini ya, hanya muncul tulisan aktif saja gitu. Nah, kita tunggu di sini. Nah, berubah ya, jadi turun tadi 128 ke 119.000. Nah, di sini kita bisa lihat lagi progresnya ya. Bab 2, bab 3 udah 100%, bab 1 90%. Maksudnya progres dari generatnya. Tapi ini sudah jadi ya, nyambung tulisannya. Lalu kita tulis di epilognya. Ya, kita lihat epilognya, terakhirnya itu. Nanti Anda bisa kembali ke bab 1 misalnya ya, kalau misalnya epilognya apa misalnya pengen ke 100%. Ya, Anda tinggal balik ke bab 1 di sini. Tinggal Anda generat ulang di sini sampai dia muncul 100%. Boleh seperti itu. Ya. Terus di sini kita bisa ekspor. Nah, pada saat ekspor, di sini kita akan lihat ya, 3 bab sudah terisi ya. Terus ada 12 halaman yang terjadi ya, 3.000 kata, 12 halaman. Ya, ada 12 halaman termasuk prolog dan yang lain-lain. Lalu Anda tinggal download di sini. Nah, setelah download ya, di sini nanti Anda tinggal buka saja. Nanti akan terbuka seperti ini ya di Word-nya. Tinggal Anda rapikan sedikit dan Anda berubah formatnya ke PDF. Ya, nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ya ininya tinggal Anda turunkan ke bawah ya. Ini juga tinggal turunkan ke bawah. Nah, ini daftar isinya sudah ada. Nah, ini ya kata pengantar, prolog, ya, terus bab.
ya di sini sudah rapi kanan kiri ya, semuanya sudah ada di sini. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk membuatnya ya. Nah, kembali lagi ke sini ya. Nah, nanti di sini kita bisa lihat hasilnya buku saya. Nah, ada di sini ya, pertempuran satu malam di Cimahi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal Anda, ini kan masih tulisannya sedang sedang diedit ya. Nah, Anda kalau sudah selesai, tinggal bikin sini aja, buka buku baru, hapus, dan mulai baru. Nah, lalu pada saat di sini sudah selesai. Nah, kalau Anda mau buka, tinggal Anda klik saja di sini, buka, kembali lagi ke tadi. Ya, gitu. Nah, tinggal kita buku baru lagi di sini. Nah, ini kembali lagi ke sini. Ya, sudah selesai. Ya, ini nanti ada tulisannya ya, 3 bab, 3.000 kata ya, dibuatnya kapan ya, editnya kapan, nah, expirednya kapan, 30 hari lagi. Jadi bisa seperti ini ya. Ini ya teman-teman ya, update-nya alhamdulillah banget ya. Sudah bisa kita pakai. Kalau sudah selesai Anda tinggal keluar seperti ini, nanti Anda bisa masuk kembali. Gitu. Ya. Ini update dari Ghosty Bahasa Indonesia yang di versi 2.0. Insya Allah saya akan juga update dalam beberapa hari ke depan yang versi bahasa Inggrisnya. Juga nanti saya akan mengeluarkan versi bahasa Arab, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Mohon doanya ya. Jadi nanti ada 3 bahasa ya. Nah, ini bahasa Arab misalnya ya, itu saya harus benar-benar melihat dulu ya, supaya nanti nggak salah ya outputnya. Gitu ya, nggak salah outputnya. Nanti benar-benar harus ada kontrol terhadap variabel yang diinput sehingga outputnya itu tidak salah ya, sesuai dengan kaidah bahasa yang bersangkutan gitu. Nah, untuk sementara yang sudah ready ini adalah Ghosty bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang sudah diupdate adalah pada tanggal 9 Juni ini, tepat jam 20.32 waktu Indonesia Bandung. Saya dengan ini menyampaikan bahwa Ghosty Bahasa Indonesia versi 2.02 dengan memohon keberkahan dari Allah dan pertolongan dari Allah resmi diluncurkan untuk teman-teman semuanya, dan kedepannya akan selalu diupdate. Harganya masih sama ya, 163.000 yang lisensi personal use dan 623.000 yang lisensi reseller rate, di mana Anda punya hak jual menjual aplikasi Ghosty ini, tapi pembeli Anda hanya mendapatkan hak pakai saja atau personal use. Keuntungannya untuk Anda semua, harga jualnya bebas, keuntungannya untuk Anda semuanya. Ya. Jadi Anda bisa menghubungi saya kalau Anda mau update ke lisensi RR, Anda cukup membayar selisihnya saja. Gitu ya, dari 163 ke 623 itu 400 ribuan. Itu Anda tinggal menghubungi saya saja. Demikian teman-teman ya, update Ghosty Bahasa Indonesia versi 2.02. Semoga apa yang kita kerjakan ini mendapat ridho dan pertolongan dari Allah. Terima kasih. Saya izin undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin out ya.